Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Otsutsuki yang berdiri di tengah desa Konoha tiba-tiba mengalami perubahan bentuk. Tubuhnya membesar dengan sangat cepat, jauh melampaui ukuran manusia biasa. Tingginya hampir sejajar dengan patung Hokage yang menjulang di desa. Wujud raksasa itu langsung menciptakan tekanan besar yang terasa oleh semua orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Boruto telah lebih dulu mengamankan Naruto dan para shinobi lain. Ia mengumpulkan mereka di satu titik agar tidak terpencar dan mudah dilindungi. Sementara itu, Minato tidak terlihat di antara mereka. Ia masih bersembunyi di lokasi lain, setelah menyelesaikan sesuatu yang penting, dan kini hanya menunggu tanda dari Boruto untuk bergerak. Naruto menatap sosok raksasa itu dengan wajah tegang lalu berkata, "Sial, Otsutsuki itu benar-benar besar. Aku belum pernah melihat makhluk dengan ukuran seperti itu. Rasanya dia bahkan lebih tinggi dari Juubi. Apa ini wujud aslinya?" Boruto mengangguk pelan sebelum menjawab, "Sepertinya begitu, ayah. Bentuknya sama persis seperti patung yang pernah kulihat sebelumnya. Kalau dilihat dari dekat seperti ini, tekanannya jauh lebih mengerikan." "Benar begitu, Paman Obito?" Obito memperhatikan Otsutsuki itu dengan serius lalu menimpali. "Ya, kau tidak salah. Wujudnya tidak ada bedanya dengan patung aneh yang pernah kita lihat di dimensi mereka. Cakranya juga terasa sangat besar. Menurut perkiraanku, mungkin 5 kali lipat dari Juubi. Kalau benar begitu, ini bukan musuh yang bisa kita hadapi dengan cara biasa." Boruto lalu menambahkan dengan suara tegas, "Dari yang aku ketahui, dia punya 2 kemampuan utama. Pertama, dia bisa membelah dirinya, dan setiap tubuh hasil pembelahan itu memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Kedua, dia memiliki kemampuan untuk menghilangkan objek jutsu. Jadi, jika serangannya mengenai kita, tubuh kita bisa langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak atau melawan." Naruto menarik napas panjang lalu berkata, "Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sejujurnya, aku tidak melihat ada satupun dari kita yang bisa melumpuhkannya secara langsung. Aku memang sudah menyuruh Shikamaru dan yang lain untuk membuat jebakan kekai di luar desa, tapi dengan ukuran sebesar itu, jebakan tersebut terasa tidak ada artinya." Yamato yang berdiri di dekat mereka ikut bicara. "Kau benar, Nana Daima Hokage. Bahkan dengan cakra para biju yang ada di dalam tubuh kita masing-masing, akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Kemampuan makhluk itu jelas berada di luar batas shinobi biasa." Belum lama Yamato selesai berbicara, Boruto tiba-tiba mengeluarkan sebuah kunai dari tangannya. Kunai itu memiliki tanda khas Hiraishin. Melihat benda itu, Naruto langsung terkejut. "Tunggu dulu," kata Naruto dengan nada terkejut. "Kunai itu, bukankah itu milik Yondaima? Bagaimana bisa kau memilikinya?" Boruto tersenyum tipis lalu menjawab dengan santai, "Tenang saja, ayah. Ada seseorang yang masih bersembunyi dan belum menampakkan diri. Daripada aku menjelaskannya sekarang, lebih baik kalian melihatnya sendiri nanti." Naruto menatap Boruto dengan ekspresi seolah menyadari sesuatu. "Jangan-jangan, apakah yang kau maksud itu?" Namun sebelum Naruto menyelesaikan ucapannya, Boruto tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Pada saat yang sama, Minato memindahkan Boruto menggunakan Hiraishin ke atas kepala Otsutsuki raksasa tersebut. Dari kejauhan, Naruto dan yang lain melihat Boruto membentuk biju Dama Odama Rasengan di tangannya, lalu menghantamkannya langsung ke arah kepala Otsutsuki itu. Serangan itu terlihat sangat cepat dan kuat. Banyak shinobi terdiam saat menyaksikan serangan mendadak tersebut. Namun Otsutsuki itu bereaksi dengan cepat. Dari bagian kepalanya, muncul perisai berwarna gelap yang tampak seperti logam panas. Perisai itu berhasil menahan serangan Boruto. Benturan keras pun terjadi, dan ledakan besar muncul di udara. Naruto dan yang lain panik ketika melihat ledakan itu terjadi begitu dekat dengan Boruto. Namun tidak lama kemudian, Boruto kembali muncul di samping mereka dengan napas sedikit berat. "Dia memang kuat," kata Boruto. "Serangan sekuat itu saja bisa dia tangani dengan mudah. Tapi saat aku berada dekat dengannya, aku menyadari sesuatu. Tubuhnya masih terus berubah. Matanya mulai terlihat muncul.
Sepertinya dia akan segera memperlihatkan wujud wajahnya yang sebenarnya. Di saat yang sama, Minato yang melihat serangan Boruto belum berhasil segera berbicara melalui tanda kecil yang sebelumnya diberikan Boruto. Untuk sekarang, jangan beritahu mereka bahwa aku sudah kembali. Jika mereka tahu, fokus mereka akan terpecah. Aku sedang bersembunyi lebih dalam. Aku berharap Otsutsuki itu belum menyadari keberadaanku. Apa kau mengerti? Boruto menjawab dengan suara pelan. Aku mengerti, Kek. Tapi sepertinya aku tidak bisa sepenuhnya menutupi kehadiranmu. Aku sempat mengeluarkan kunai milikmu di depan mereka. Meski begitu, aku akan berusaha agar mereka tidak menyadarinya. Minato membalas dengan tenang. Tidak apa-apa. Jika kau ingin muncul seperti tadi lagi, segera kirim tanda. Aku sudah menandai hampir seluruh area desa. Selama Otsutsuki itu masih berada di dalam Konoha, aku bisa memindahkanmu ke dekatnya kapan saja. Boruto mengangguk dan menjawab. Aku mengerti. Hati-hati, Kek. Jangan lupakan rencana utama kita. Pertempuran pun jelas belum berakhir, dan ancaman Otsutsuki raksasa itu semakin mendekati titik paling berbahaya. Naruto memperhatikan Boruto yang sejak tadi terlihat berbisik sendiri dengan suara pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain. Rasa curiga sempat muncul di benaknya, namun Naruto memilih menahan diri. Di situasi seperti ini, ia tahu Boruto pasti memiliki alasan sendiri dan menanyakannya sekarang hanya akan mengganggu konsentrasi. Tidak lama setelah itu, Gai perlahan bangkit dari tempatnya. Nafasnya masih berat, tubuhnya jelas kelelahan setelah menggunakan gerbang ke-9, namun matanya tetap menatap ke arah Otsutsuki dengan tekad yang kuat. Ia melangkah mendekati Boruto dan berkata dengan suara tenang namun tegas, aku sudah menggunakan gerbang ke-9, dan itu masih belum cukup untuk menjatuhkannya. Tapi aku tidak bisa hanya berdiri dan menunggu desa ini dihancurkan. Jika memang diperlukan, aku siap memberikan seluruh hidupku untuk Konoha. Aku akan membuka gerbang terakhir dari Hachimon, gerbang ke-10. Mendengar itu, Yamato langsung terkejut dan melangkah maju sambil berkata dengan nada cemas, tunggu, Gai. Ini bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja. Kau sudah melampaui batas manusia dengan gerbang ke-9 dan masih bisa bertahan hidup saja, itu sudah keajaiban. Jika kau memaksakan diri membuka gerbang di atasnya, itu sama saja dengan bunuh diri. Gai menoleh ke arahnya dan menjawab dengan senyum tipis. Kata-kata itu terdengar sangat familiar. Kakashi juga pernah mengatakan hal yang sama saat aku menggunakan Hachimon sebelumnya. Tapi jangan khawatir, hidupku tidak lebih berharga daripada desa ini. Lagi pula, cakra para biju masih ada di dalam tubuhku. Aku tidak bertarung sendirian. Boruto yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara dengan suara serius, itu tetap bukan jaminan, Paman Gai. Walaupun kau membuka gerbang itu, tidak ada kepastian seranganmu akan melukainya. Bisa saja kau mati tanpa memberi dampak apapun padanya. Saat ini, keputusan yang terburu-buru justru bisa menghancurkan rencana kita sendiri. Jadi tolong tenangkan dirimu. Ini bukan waktunya mengorbankan diri tanpa perhitungan. Gai hanya tersenyum mendengar itu. Ia kemudian berjalan perlahan melewati mereka semua sambil berkata, Naruto, sepertinya anakmu ini benar-benar menganggapku sudah tidak mampu bertarung. Dia belum pernah melihat sejauh apa aku bisa melangkah dengan Hachimon. Naruto langsung menoleh dengan wajah tegang dan berkata, Gai Sensei, apa yang dikatakan Boruto itu benar. Jika kau mati sekarang, semua rencana yang sudah kita susun akan runtuh. Biju ada di tubuhmu, dan itu bagian penting dari strategi kita. Gai berhenti sejenak, lalu menjawab dengan nada lebih dalam, aku sudah berbicara dengan Yonbi. Dia memahami situasinya dan bersedia membantuku. Semua orang di sini sudah berada di batas kemampuan mereka. Aku tidak bisa hanya melihat Otsutsuki itu menghancurkan desa kita sedikit demi sedikit. Walaupun peluangku kecil untuk melukainya, itu tetap lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Dan sebelum itu, Boruto, aku berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau menyembuhkan kedua kakiku, aku bahkan tidak akan bisa berdiri dan bertarung seperti ini. Setelah kata-kata itu terucap,
Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyela. Keputusan Gai sudah bulat. Bahkan Boruto, yang biasanya selalu membalas dengan logika dan perhitungan, kali ini hanya menatapnya dengan ekspresi dingin tanpa berkata apapun. Beberapa saat kemudian, Gai mulai mengalirkan cakranya. Aura di sekeliling tubuhnya berubah, tekanannya semakin berat, menandakan ia kembali membuka gerbang ketujuh dan bersiap melangkah ke tahap berikutnya. Saat ia mengangkat kedua tangannya dan berteriak keras untuk membuka gerbang akhir dari Hachimon, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul di sampingnya. Dalam sekejap, Minato berdiri di sisi Gai dan langsung menurunkan kedua tangannya. Aliran cakra yang tadinya melonjak tiba-tiba terhenti, dan aktivasi Hachimon yang hampir tercapai pun dibatalkan secara paksa. Semua yang berada di sana terdiam. Kehadiran Yondai Mahokage membuat suasana seolah membeku. Naruto membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Boruto lalu berkata dengan nada lega, "Kau hampir terlambat, kakek. Jika kau datang sedetik saja lebih lambat, aku rasa Gai Sensei sudah membuka gerbang itu sepenuhnya." Minato menoleh ke arah Boruto, lalu menatap Gai dan berkata dengan nada tegas namun tenang, "Sepertinya cucuku sudah mencoba menyampaikan sesuatu padamu. Mengorbankan diri tanpa rencana hanya akan membuatmu hilang sia-sia. Lepaskan jutsu itu sekarang. Bertindak sendiri di medan perang seperti ini sama saja dengan menghapus keberadaanmu dari strategi." Gai menatap Minato dengan mata terbuka lebar dan berkata, "Yondai Mahokage, aku benar-benar tidak menyangka bisa melihatmu di sini. Dan ini pertama kalinya ada seseorang yang mampu menghentikan jutsuku secara langsung." Minato kemudian melepaskan tangannya dan berkata pelan, "Baiklah, sepertinya rencana kita harus sedikit berubah, Boruto. Aku datang ke sini karena panggilanmu. Mulai sekarang, kita hadapi ini bersama." Kurama yang sejak tadi memperhatikan situasi hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat namun tenang, ia berkata, "Sayang sekali, obrolan kita harus ditunda. Kalian semua sedang berdiri tepat di tengah-tengah kematian. Jadi mari kita selesaikan pertempuran ini lebih dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan pembicaraan yang tadi." Mendengar ucapan itu, Boruto tidak membuang waktu. Ia langsung memfokuskan pikirannya dan kembali masuk ke mode karma. Aura di sekeliling tubuhnya berubah, tekanan cakra terasa semakin padat, menandakan ia sudah siap bertarung habis-habisan. Di saat yang sama, Minato melangkah maju dan mulai menjelaskan rencana mereka dengan nada serius agar semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. "Ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk bertindak dengan terkoordinasi," kata Minato. "Aku yakin kalian sudah memahami situasinya. Otsutsuki itu masih berada di tengah proses perubahan wujud. Jika dia sudah selesai sepenuhnya, kita tidak akan punya waktu untuk berbicara seperti ini karena serangan pertamanya bisa langsung menghancurkan kita. Jadi dengarkan baik-baik. Kita akan bertarung berpasangan. Aku dan Obito akan bergerak bersama untuk melakukan pengalihan dan membaca pergerakannya. Naruto dan Gai, kalian menjadi satu tim dan siap menahan serangan langsung jika dia menyerang secara frontal. Yamato dan Mitsuki, tugas kalian mendukung Boruto dari jarak menengah. Awasi punggungnya dan pastikan tidak ada serangan mendadak yang lolos dari pengamatan. Dan kau, Boruto, bertindaklah seperti biasanya. Kau bebas memilih cara menyerang. Kami semua akan menjadi matamu di medan perang." Boruto mengangguk pelan sambil mengaktifkan kedua jogannya, tatapannya menjadi jauh lebih tajam. Ia lalu menjawab, "Baik, kakek. Rencana ini masuk akal. Kalau begitu, aku akan mulai menyerang tanpa menahan diri." Setelah mengatakan itu, Boruto langsung melayang ke udara, tubuhnya bergerak ringan seolah gravitasi tidak lagi mempengaruhinya. Di saat yang sama, Minato dan yang lainnya berpencar sesuai dengan peran masing-masing. Boruto kemudian melemparkan sejumlah kunai Hiraisin ke berbagai arah, menandai medan tempur agar Minato bisa bergerak bebas kapan saja. Namun sebelum serangan lanjutan bisa dilancarkan, Otsutsuki itu perlahan mengeluarkan mata dari dahinya. Sebuah rinei Sharingan berwarna hitam pekat terbuka, memancarkan tekanan yang berbeda dari dojutsu manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Melihat itu, Boruto berbicara dengan nada tenang namun waspada,
Jadi dari tadi kau memang sengaja mengulur waktu agar bisa kembali ke wujud aslimu sepenuhnya. Harus kuakui, ini cukup mengesankan. Rinnegan berwarna hitam seperti ini adalah hal pertama yang kulihat. Sambil berkata demikian, Boruto melapisi kedua tangannya dengan elemen petir, cakra listrik berdesis mengelilingi lengannya. Tidak lama kemudian, Minato langsung mengaktifkan Hiraishin dan memindahkan Boruto tepat ke depan mata Rinnegan hitam milik Otsutsuki itu. Tanpa ragu, Boruto mengayunkan jutsunya dan menghantamkan serangan tepat ke arah mata tersebut. Namun serangan itu tidak mengenai sasaran. Dari dalam tanah, batang kayu raksasa tiba-tiba muncul dan menahan hantaman Boruto dengan kokoh. Benturan keras terjadi, membuat udara di sekitarnya bergetar. Di saat itulah Otsutsuki itu akhirnya berbicara untuk pertama kalinya dengan suara yang dalam dan asing. Sepertinya sejak tadi kalian sibuk menyusun rencana dan membicarakan hal-hal menarik. Tidak masalah. Aku juga sedang menyelesaikan perubahan wujudku. Boruto menatapnya dan berkata, bukan hanya tubuhmu yang berubah. Suaramu juga terdengar berbeda dari sebelumnya. Tapi dengan ukuran sebesar ini, justru memudahkan kami untuk mengerahkan kekuatan penuh tanpa harus menahan diri. Otsutsuki itu menanggapi dengan nada datar, kalau begitu, kenapa tidak kalian buktikan saja? Aku masih melihat kesombongan yang sama dalam dirimu. Kau benar-benar mirip dengan Momoshiki. Sepertinya dia tidak salah memilihmu sebagai wadah. Sementara itu, dari kejauhan, Obito berdiri di samping Minato sambil memperhatikan pergerakan Boruto. Ia lalu berkata pelan, "Sensei, apa kau benar-benar yakin strategi ini akan berhasil?" Menurutku, sebelum dia sepenuhnya kembali ke wujud sejatinya, ini adalah momen terbaik untuk menekannya tanpa henti. Minato menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari medan tempur. Aku dan Boruto merasakan hal yang sama. Otsutsuki ini bukan sosok yang benar-benar baru. Dia adalah Otsutsuki yang sama seperti sebelumnya, hanya saja sekarang ia memanipulasi wujudnya. Boruto merasakan sesuatu di dalam cakranya. Di sana ada jejak Momoshiki dan Ishiki, bahkan Kaguya, Urashiki, Kinshiki, dan Shibai. Semua cakra itu bercampur menjadi satu. Itulah alasan Boruto penasaran siapa sebenarnya Otsutsuki tanpa wajah ini. Obito terdiam sejenak sebelum membalas, jadi begitu. Aku tidak menyangka Boruto bisa menyadari sejauh itu. Jika benar demikian, berarti yang kita hadapi sekarang bukan satu Otsutsuki, melainkan kumpulan dari mereka yang pernah dikalahkan, kini menyatu dalam satu wujud. Apa benar begitu, Sensei? Minato yang mendengar penjelasan Obito sebelumnya langsung mengangguk dan membalas dengan nada tenang. Tepat sekali. Namun semua itu masih sebatas dugaan. Dari kita semua, hanya Boruto yang benar-benar bisa merasakan dan membedakan cakra para Otsutsuki. Karena alasan itulah aku menempatkannya di garis paling depan, agar dia bisa langsung merespons perubahan sekecil apapun. Obito mendengar itu dan menarik napas dalam sebelum menjawab. Baik, sekarang aku mulai mengerti maksudmu. Kau dan cucumu memang luar biasa. Cara berpikir kalian benar-benar berbeda. Jujur saja, aku sangat kagum melihat bagaimana kalian membaca situasi seperti ini. Minato hanya tersenyum tipis lalu berkata, simpan pujian itu sampai kita benar-benar memenangkan perang ini. Setelah semuanya selesai dan kita bisa bernapas lega, aku masih punya banyak cerita yang ingin kubagikan padamu. Sementara itu, kembali ke medan tempur utama, Boruto kembali bergerak lebih agresif. Ia memanggil burung api milik Momoshiki dan mengarahkannya ke batang pohon raksasa yang melindungi tubuh Otsutsuki. Api itu membakar dengan cepat dan menjalar ke seluruh permukaan kayu, namun pohon tersebut justru berubah bentuk. Ujung-ujungnya menajam dan mengeras, lalu memotong aliran api hingga serangan Boruto menghilang begitu saja. Melihat hal itu, Kurama segera memperingatkan dengan suara serius, Boruto, kau harus mulai menghemat cakramu. Jika rencana Minato adalah memanfaatkan waktu perubahan wujudnya, maka kau tidak perlu terus memancingnya dengan jutsu yang hanya akan terbuang percuma. Boruto menatap pohon itu dengan saksama lalu menjawab dengan nada yakin, Kurama, sepertinya kau belum benar-benar menyadari apa pohon di depan kita ini. Itu bukan sekadar mokuton biasa. Ini adalah pohon Shinju.
Pohon aneh itu kembali bergerak, akarnya mencuat dari tanah dan mulai meluas ke berbagai arah. Boruto melanjutkan, aku sudah mengenali pola pergerakannya. Jika aku terus menyerangnya tanpa perhitungan, dia akan memanfaatkan itu untuk tumbuh lebih besar dan semakin merepotkan kita. Kurama terkejut mendengar penjelasan itu dan berkata, Shinju? Yang kau maksud adalah pohon itu? Rasanya berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Apa aku salah melihatnya? Boruto menggeleng pelan dan menjawab, ini Shinju yang belum sempurna. Tapi itu justru yang berbahaya. Dalam waktu dekat, pohon ini akan mengembang dan mulai mengejar kita. Karena itulah aku ingin menghancurkannya sekarang, sebelum dia mencapai bentuk yang lebih stabil. Kurama mendecih kesal lalu berkata, sialan. Jadi Otsutsuki itu berniat menggunakan Shinju untuk memicu Mugen Tsukuyomi lagi. Benar-benar cara bertarung yang licik dan pengecut. Boruto menatap lurus ke arah Otsutsuki dan membalas, kau benar. Dia masih membutuhkan waktu untuk kembali ke wujud sejatinya, jadi dia memakai Shinju untuk menahan kita agar tidak mengganggunya. Tapi rencananya sudah bisa kubaca. Karena itu, Kurama, berikan aku cakra dalam jumlah besar sekarang. Aku akan menghancurkan Shinju ini sebelum berkembang lebih jauh, dan setelah itu aku akan langsung menyerangnya. Aku yakin kau masih ingat kondisi dirimu saat terakhir kali kita bertemu. Boruto tidak langsung menjawab. Ia membelah pedang Rikudo di tangannya menjadi 2 batang besi panjang. Sambil menyiapkan kuda-kuda, ia berkata, aku memang sedikit terkejut melihatmu bisa berbicara. Jujur saja, aku belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi aku bisa merasakan Otsutsuki itu sedang bertarung di kejauhan. Namun dengan fakta bahwa kau mampu mengalahkan Nue, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kau bukan lawan yang biasa. Tapi aku penasaran, jika kau sekuat itu, mengapa kau tidak ikut bertarung melawan mereka? Monster itu tidak menjawab pertanyaan Boruto. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah peti mati hitam muncul tepat di belakang Boruto. Sebelum Boruto sempat bereaksi, tubuhnya terseret masuk ke dalam peti tersebut. Namun Boruto dengan cepat memanggil cakra Kurama. Ekor cakra muncul dan menghantam peti itu dari dalam hingga hancur berkeping-keping. Boruto melompat keluar dan segera melemparkan salah satu batang besi Rikudo ke arah monster tersebut. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Besi yang dilempar Boruto tiba-tiba menghilang di udara. Boruto langsung waspada, tetapi belum sempat berpikir lebih jauh, besi itu muncul kembali dari atas kepalanya dan jatuh dengan kecepatan tinggi. Kali ini Boruto sudah siap. Ia langsung menangkap besi itu dengan satu tangan tanpa kesulitan. Dengan sorot mata tajam, Boruto berkata, jadi ini kemampuanmu. Untuk ukuran tubuh sekecil itu, kau memang cukup merepotkan. Tapi sayangnya, aku sudah mulai memahami caramu bertarung. Dengan mataku, aku bisa melihat bahwa kau membelah dirimu dan bersembunyi dalam wujud monster ini. Keluarlah. Kau tidak perlu berpura-pura lagi, Otsutsuki tanpa wajah. Tidak lama setelah Boruto mengatakan itu, tubuh monster tersebut mulai berubah. Wujud kecilnya memudar dan berganti menjadi sosok Otsutsuki tanpa wajah yang sebenarnya. Ia menatap Boruto lalu berkata, kau adalah orang pertama yang bisa menyadari kemampuanku hanya dengan penglihatanmu. Fakta bahwa kau telah mengalahkan banyak Otsutsuki sebelumnya benar-benar menggangguku. Boruto menjawab dengan suara dingin, aku lebih senang melihatmu keluar dari bentuk menjijikan itu. Sekarang kita bisa bertarung dengan jelas. Aku akan membalaskan dendam guruku yang telah kau bunuh. Otsutsuki itu tersenyum tipis dan berkata, jadi kebencianmu berasal dari sana. Baiklah, aku punya ide yang menarik. Belum sempat Boruto bertanya lebih jauh, tiba-tiba dari belakangnya muncul sosok Sasuke yang sudah mati. Melihat itu, Boruto terkejut luar biasa. Tubuhnya menegang dan matanya membesar karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Otsutsuki itu tertawa kecil lalu berkata, mari kita lihat seberapa kuat keberanianmu. Aku ingin tahu apakah kau sanggup melawan dirimu sendiri saat menghadapi dewa sepertiku. Aku akan mengajari manusia kotor tentang arti keputusasaan. Amarah Boruto langsung memuncak. Ia melapisi pedang Rikudo dengan elemen Raiton hingga percikan listrik menyelimuti bilahnya. Dalam sekejap, Boruto melesat ke arah Otsutsuki dan berniat menusuknya.
Namun lagi-lagi hal tak terduga terjadi. Sasuke bergerak dan menahan tusukan itu dengan tubuhnya sendiri. Boruto berhenti mendadak dan berteriak, "Kurang ajar! Kau berani menggunakan guruku dengan cara seperti ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Otsutsuki itu menanggapi dengan nada meremehkan, "Sepertinya kau belum belajar apapun. Aku berbeda dari lawan-lawanmu sebelumnya. Aku tidak ingin membunuhmu dengan cepat. Aku ingin membuatmu kehilangan akal sehatmu, lalu mati perlahan." Setelah mengatakan itu, ia menendang tubuh Sasuke ke arah Boruto. Boruto terdorong mundur akibat benturan tersebut, tetapi ia segera menenangkan diri dan membentuk segel tangan. Boruto kemudian mengaktifkan jutsu penyegel. Rantai besi muncul dari bawah tanah dan melilit tubuh Sasuke, membuatnya tidak bisa bergerak. Namun Otsutsuki itu dengan santai menciptakan cairan logam yang langsung menghancurkan rantai tersebut. Begitu bebas, Sasuke segera mengumpulkan cakra dan membentuk Chidori di tangannya, lalu mengarahkannya langsung ke jantung Boruto. Melihat serangan itu, Boruto tidak ragu. Ia segera mengaktifkan Jutsu Myojinmon. Dalam sekejap, sebuah struktur besar muncul dan menghantam Sasuke dari atas. Tubuh Sasuke tertekan ke tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Boruto berdiri dengan napas sedikit berat, menatap Otsutsuki tanpa wajah itu dengan tatapan penuh tekad, sadar bahwa pertarungan ini baru saja memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Saat itu Boruto menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara berat, "Maafkan aku, Paman. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini padamu, tapi keadaannya memaksaku. Aku menyesal harus bertarung dengan cara seperti ini." Otsutsuki yang berdiri di hadapannya hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada tenang namun menusuk, "Kau memang pantas dipuji, Boruto. Kekuatan dan tekadmu jelas terlihat. Namun kau tidak sadar, kondisi mentalmu sudah mulai rapuh. Rasa bersalah dan kemarahan itu perlahan menggerogotimu. Tidak lama lagi, kau akan tenggelam dalam keputusasaan, dan aku ingin melihat saat itu terjadi." Mendengar kata-kata tersebut, emosi Boruto semakin memuncak. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat pedang Rikudo dan mengarahkannya langsung ke Otsutsuki, berniat mengakhiri pertarungan. Namun sebelum serangan itu mencapai sasaran, terdengar suara retakan keras. Pedang Rikudo di tangannya tiba-tiba hancur berkeping-keping, membuat Boruto terdiam dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Melihat reaksi Boruto, Otsutsuki itu kembali berbicara dengan nada seolah sedang menjelaskan sesuatu yang sederhana. "Sekarang kau bisa melihat sendiri perbedaanku dengan lawan-lawanmu sebelumnya. Senjata yang kau banggakan itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Bahkan keberadaannya hanya mengganggu pandanganku. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pertarungan ini dengan serius." Setelah berkata demikian, Otsutsuki itu menggerakkan tangannya dan menarik tubuh Sasuke yang masih tergeletak akibat jutsu sebelumnya. Sasuke pun berdiri kembali dengan tatapan kosong, lalu mulai membentuk segel jutsu di tangannya. Dalam sekejap, ia melepaskan serangan energi suci ke arah Boruto. Tanpa ragu, Boruto menyerap serangan tersebut menggunakan karma, lalu berkata dengan suara penuh amarah, "Kau memperlakukan guruku seperti alat. Kau memaksaku melihatnya bertarung tanpa kehendaknya sendiri. Kesabaranku sudah habis." Belum sempat Boruto menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Sasuke muncul dari belakangnya dengan pedang terhunus, siap menusuk. Namun kali ini Boruto sudah membaca pergerakan itu. Ia segera memutar cakra dan membentuk perisai Uzuhiko di sekeliling tubuhnya. Benturan keras terjadi, dan Sasuke terpental jauh ke belakang. Boruto kemudian menoleh ke arah Otsutsuki dan berkata dengan nada tegas, "Aku datang ke sini untuk melawanmu. Jadi berhentilah bersembunyi di balik trik kotor seperti ini." Otsutsuki tidak langsung menjawab. Ia hanya menggerakkan tangannya sekali lagi, dan Sasuke kembali berdiri di hadapannya. Lalu ia berkata, "Kalau hanya satu orang, sepertinya kurang menarik. Aku akan menambahkannya sedikit. Mari kita lihat bagaimana kau bertahan." Tak lama setelah itu, tanah di samping Sasuke retak, dan sosok Madara muncul dari dalamnya. Pemandangan itu kembali membuat Boruto terkejut. Ia tidak menyangka hal ini akan terulang lagi. Namun sebelum Boruto sempat bereaksi lebih jauh, Naruto tiba di belakangnya dengan Sage mode aktif. Naruto terdiam sejenak saat melihat Sasuke dan Madara berdiri di hadapan mereka. Dengan suara serius, ia berkata,
Aku sebenarnya ingin bertanya banyak hal padamu, Boruto. Tapi cakra yang kurasakan membawaku langsung ke sini. Jadi inilah yang kau hadapi. Boruto menoleh dan bertanya, Ayah, di mana Paman Shikamaru, Sai, dan Mitsuki? Kenapa mereka tidak bersamamu? Naruto menjawab sambil tetap waspada, kami berpencar sesuai rencana. Jangan khawatir soal itu. Tapi jujur saja, melihat ini semua tetap terasa sulit dipercaya. Otsutsuki yang menyaksikan kedatangan Naruto tersenyum tipis dan berkata, Ayah dan anak, ini menjadi semakin menarik. Tenang saja, aku belum melakukan apa-apa pada kalian. Namun sebelum ucapannya selesai, Bunshi Naruto muncul dari belakang dan langsung menghantamnya dengan Oda Marasengan. Sayangnya, serangan itu tertahan oleh Susanoo Madara. Naruto menggeram kesal dan berkata, aku tidak percaya dia bisa mengendalikan Sasuke dan Madara sekaligus. Jutsu macam apa ini? Boruto menjawab dengan cepat, aku sebenarnya tidak ingin ayah datang. Dia sangat berbahaya. Serangannya sering datang tiba-tiba dan sulit diprediksi. Kita harus terus waspada. Naruto menatap Boruto dan berkata, jangan meremehkan aku. Tapi kau benar, kita harus berhati-hati. Kalau begitu, mari kita hadapi bersama. Naruto kemudian membentuk Rasen Shuriken di tangannya. Angin di sekitarnya berputar semakin kuat seiring ukurannya membesar. Melihat itu, Boruto segera menyalurkan elemen Raiton ke dalam jutsu tersebut, membuatnya berubah menjadi Futon Rasen Shuriken Raiton. Dengan suara mantap, Boruto berkata, Ayah, mari kita mulai. Ini mungkin berat, tapi kita tidak punya pilihan. Aku akan menghadapi Otsutsuki itu secara langsung. Sasuke dan Madara, aku serahkan padamu. Naruto mengangguk dan menjawab, baik. Aku percaya padamu. Ini saatnya kita bergerak. Setelah itu, Boruto menghentakkan kakinya ke tanah, dan rantai cakra muncul dari bawah permukaan, kembali mengikat Sasuke dan Madara untuk membatasi pergerakan mereka. Sementara pertarungan besar pun bersiap memasuki tahap berikutnya. Naruto yang melihat kesempatan itu segera melemparkan Rasen Shuriken ke arah Sasuke dan Madara tanpa ragu. Otsutsuki sempat bergerak seolah ingin menghalangi serangan tersebut. Namun Boruto bertindak lebih cepat dengan mendorong tubuh Otsutsuki menjauh menggunakan Futon Repulsion. Dorongan itu membuat jarak di antara mereka melebar, dan serangan Naruto akhirnya menghantam sasaran. Dentuman besar terdengar, tanah bergetar hebat, dan debu tebal langsung menutupi area pertarungan. Di tempat lain, Mitsuki yang berada di dekat Shikamaru merasakan gelombang cakra itu dan berkata dengan nada cemas, pertarungannya semakin parah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Sepertinya pertempuran sudah terpecah menjadi dua bagian dan mereka membutuhkan bantuan. Shikamaru menoleh dengan wajah serius lalu menjawab, tenang dulu, Mitsuki. Kita sudah membagi peran sejak awal. Kalau kita bergerak tanpa persiapan, rencana ini bisa gagal. Fokus pada tugas kita di sini dulu. Kau paham maksudku, kan? Mitsuki tidak membalas dengan suara, tetapi dalam hatinya ia berkata, bertahanlah sedikit lagi, Boruto. Aku akan segera menyusul. Setelah itu, Mitsuki bersama Shikamaru, Sai, dan yang lain kembali melanjutkan persiapan jebakan besar di luar desa Konoha. Tujuan mereka jelas, yaitu memancing Otsutsuki keluar dari desa, karena akan sangat berbahaya jika pertarungan sebesar ini terus berlangsung di dalam Konoha. Shikamaru mengamati area tersebut dan berkata, lubangnya sudah cukup dalam? Aku tidak mau ada kesalahan. Kalau rencana ini gagal, dampaknya bisa sangat besar. Sai menjawab dengan nada yakin, jangan khawatir. Aku sudah memastikan kedalamannya. Jutsu penghalang itu akan aktif sesuai perhitungan. Shikamaru mengangguk dan berkata, bagus. Sekarang kita hanya perlu menunggu beberapa pasukan Anbu untuk datang dan mengaktifkan tahap berikutnya. Mitsuki yang mendengar percakapan itu akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, apakah aku boleh pergi ke tempat Boruto sekarang? Sepertinya persiapan di sini sudah hampir selesai. Shikamaru menatapnya sejenak lalu berkata, baiklah. Jika itu keputusanmu, aku tidak akan menahannya. Tapi berhati-hatilah. Mendengar izin tersebut, Mitsuki langsung berlari menuju Konoha dengan kecepatan penuh. Ia benar-benar tidak sabar untuk membantu Boruto. Bahkan di tengah perjalanan,
Ia sudah bisa melihat cahaya cakra dan mendengar suara benturan dari pertarungan besar yang sedang berlangsung. Tanpa ragu, Mitsuki masuk ke Sage Mode, meningkatkan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam hatinya ia berkata, "Tunggu aku, Boruto. Aku sedang menuju ke sana. Aku tidak ingin kau menanggung semua ini sendirian." Kembali ke medan pertarungan, serangan Naruto terbukti sangat efektif. Sasuke dan Madara terhempas dan untuk sementara tidak mampu bangkit kembali. Naruto berdiri terdiam, jelas terlihat bahwa ia menahan perasaan berat saat harus melukai dua orang yang pernah sangat berarti baginya. Sebaliknya, Otsutsuki justru terlihat menikmati situasi tersebut. Ekspresinya menunjukkan kepuasan saat melihat emosi Naruto dan Boruto terguncang. Boruto kemudian berkata dengan nada waspada, "Sepertinya meskipun kau membagi dirimu, kekuatanmu masih belum berkurang. Aku bisa merasakan pertarungan di sisi lain juga belum selesai. Aku ingin pergi ke sana untuk membantu, tapi aku yakin kau tidak akan membiarkanku pergi begitu saja." Otsutsuki menjawab dengan suara tenang, "Kau benar. Aku tidak berniat membiarkanmu mencampuri urusan di sana. Kalian berdua memang cukup mengesankan. Tapi sekarang, aku akan membuat situasinya sedikit lebih sulit." Sesaat setelah berkata demikian, Sasuke dan Madara kembali bergerak dan memunculkan Susanoo sempurna mereka. Melihat pemandangan itu, Naruto dan Boruto sama-sama terdiam sejenak. Naruto kemudian berkata dengan nada berat, "Hal yang paling aku khawatirkan akhirnya terjadi. Ini akan menjadi sangat merepotkan. Boruto, kita tidak bisa langsung fokus menyerang Otsutsuki sebelum dua Susanoo ini dihentikan." Boruto mengangguk dan menjawab, "Aku setuju, Ayah. Aku juga tidak bisa mendekatinya dengan mudah. Tapi kita tetap harus membagi peran. Aku akan tetap menekan Otsutsuki itu, sementara kau menahan serangan dua Susanoo ini. Aku akan mencoba menggunakan kemampuan Jigen untuk memasukkannya ke dalam penghenti waktu." Kekuatan mataku mulai pulih. Naruto menarik napas panjang lalu berkata dengan jujur, "Rencanamu terdengar sederhana, tapi menghadapi dua Susanoo sendirian bukan hal mudah. Aku tidak akan berpura-pura kuat di depanmu." Pada saat itulah Mitsuki akhirnya tiba di medan pertarungan. Ia berdiri di samping Naruto dan berkata, "Aku akan membantu, Nana Daime Hokage. Boruto, kau fokus saja pada Otsutsuki itu. Kami akan menahan mereka sebisa mungkin dan memberimu waktu." Boruto menoleh dan berkata dengan sedikit lega, "Akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu cukup lama. Terima kasih karena datang di saat yang tepat." Mitsuki menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan menarik kembali ucapanku. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu." Setelah itu, Boruto langsung menghilang dari pandangan dan kembali menyerang Otsutsuki dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Naruto dan Mitsuki bersiap menghadapi dua Susanoo yang berdiri menjulang di hadapan mereka, menyadari bahwa pertarungan berat baru saja dimulai dan tidak ada jalan untuk mundur. Naruto menatap Mitsuki dengan serius lalu berkata, "Jangan berpikir bahwa mengalahkan mereka sekarang adalah hal yang harus kita lakukan. Itu hampir mustahil. Tugas kita hanya bertahan, terus menghindar, dan menarik Otsutsuki ini keluar dari desa. Aku perlu memastikan satu hal, apakah semua persiapan sudah benar-benar siap?" Mitsuki mengangguk dan menjawab dengan suara mantap, "Paman Shikamaru dan Sai sudah menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Tinggal menunggu beberapa shinobi tambahan untuk mengaktifkan jutsunya. Kalau diperlukan, kita sebenarnya sudah bisa mulai sekarang." Naruto menarik napas pelan lalu berkata, "Kalau begitu, aku hanya berharap tidak ada kesalahan sedikit pun. Kita tidak punya ruang untuk gagal." Belum selesai Naruto berbicara, dua pedang besar milik Susanoo langsung melesat ke arah mereka. Naruto dan Mitsuki bereaksi cepat dengan melompat ke arah yang berbeda untuk menghindari tebasan tersebut. Angin dari ayunan pedang itu saja sudah cukup kuat untuk meretakkan tanah di sekitar mereka. Naruto lalu berkata sambil tetap waspada, "Kau tidak apa-apa? Tetap fokus. Pedang itu bisa menghancurkan kita kapan saja kalau lengah sedikit saja." Mitsuki menjawab sambil mengatur napasnya, "Aku baik-baik saja, Nana Daime Hokage. Tapi jujur saja, aku belum melihat celah untuk menyerang balik. Jika pertarungan ini terus berlangsung di sini, desa dan patung Hokage bisa hancur. Kita harus menarik mereka menjauh." Naruto mengangguk setuju dan berkata, "Kau benar.
Kalau begitu, aku akan memancing perhatian mereka. Setelah mengatakan itu, Naruto langsung membentuk Kage Bunshin no Jutsu. Puluhan bayangannya muncul di sekitar Susanoo dan dari berbagai arah, masing-masing Bunshin melepaskan Odama Rasengan ke tubuh Susanoo tersebut. Namun hasilnya tidak seperti yang Naruto harapkan. Susanoo hanya terdorong beberapa meter ke belakang dan tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan berarti. Naruto tidak menunjukkan tanda putus asa. Ia langsung memusatkan cakra dan meminjam kekuatan para biju. Dari tangannya, ia melepaskan biju Udama dan melemparkannya ke arah dua Susanoo itu. Ledakan besar pun terjadi, dan kali ini tubuh Susanoo mulai retak dan hancur sebagian. Mitsuki yang melihat itu berkata dengan nada sedikit lega, serangan itu berhasil, Nana Daima Hokage. Susanoo mereka mulai runtuh. Sepertinya memang dibutuhkan kekuatan besar untuk menahan mereka. Naruto menjawab dengan suara tegas, jangan lupa apa yang sudah kukatakan. Kita bukan di sini untuk mengalahkan mereka. Itu masih terlalu berisiko. Kita hanya perlu menahan mereka selama Boruto bertarung dengan Otsutsuki itu. Mitsuki mengangguk dan berkata, baik, aku akan membuat celah agar kau bisa bergerak lebih bebas. Setelah itu, Mitsuki memanjangkan lengannya dan melesat cepat ke arah dua Susanoo yang mulai runtuh. Ia memusatkan cakra Raiton dan mengarahkan serangannya ke tubuh asli yang mengendalikan Susanoo tersebut. Serangannya berhasil mengenai sasaran dan membuat pergerakan Susanoo semakin melemah. Naruto yang melihat itu segera berkata, itu sudah cukup, Mitsuki. Mundur sekarang. Kita tidak boleh memaksakan diri. Seranganmu sudah cukup untuk melumpuhkan mereka sementara. Mitsuki langsung menarik diri dan menjauh dari medan serangan. Sesaat kemudian, dua Susanoo itu perlahan memudar dan menghilang. Mitsuki menoleh ke arah Naruto dan bertanya, apakah ini berarti Susanoo mereka benar-benar hilang setelah tubuh aslinya terkena seranganku? Naruto menjawab dengan nada ragu, aku berharap begitu. Tapi entah kenapa, aku punya firasat buruk. Sepertinya ini belum berakhir. Dugaan Naruto terbukti. Tidak lama kemudian, dua Susanoo yang sebelumnya menghilang kembali muncul. Bahkan kali ini wujudnya berubah, dua Susanoo itu menyatu menjadi satu bentuk yang lebih besar dan lebih mengintimidasi. Pemandangan itu membuat Naruto dan Mitsuki semakin waspada. Dari kejauhan, Boruto yang melihat hal tersebut menggeram kesal dan berkata, sial, kau masih bisa memanfaatkan mereka yang sudah mati. Kau benar-benar tidak punya batas. Otsutsuki sama sekali tidak menanggapi kemarahan Boruto. Ia hanya terus menghindari serangan Boruto dengan gerakan santai, seolah sedang bermain. Naruto lalu berkata dengan suara tegang, ini berbahaya. Kita harus segera menjauh. Situasinya sudah berubah jauh dari perhitungan awal. Tepat setelah itu, Susanoo gabungan tersebut mengangkat busurnya dan menembakkan panah cakra ke arah Naruto dan Mitsuki. Boruto yang melihat mereka dalam bahaya langsung menggunakan Kuchiyose Shomon, sehingga lintasan panah itu berubah arah dan tidak mengenai mereka. Melihat Boruto kembali ikut campur, Otsutsuki berkata dengan nada mengejek, apa aku salah, atau kau terlihat semakin tertekan? Pikiranmu mulai kacau dan emosimu tidak stabil. Aku hanya memanfaatkan itu untuk melemahkanmu. Boruto menjawab dengan nada tajam, kau dari tadi hanya menghindar dan bersembunyi di balik trik murahan. Jangan banyak bicara. Hadapilah aku secara langsung kalau kau berani. Setelah berkata demikian, Boruto melemparkan beberapa shuriken bayangan yang sudah ia tandai dengan formula Hiraishin. Dalam sekejap, Boruto muncul di belakang Otsutsuki dan langsung menyemburkan elemen magma dari mulutnya untuk melelehkan tubuh lawannya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Jiraiya tiba-tiba muncul di hadapan Boruto dan menahan serangan magma tersebut. Otsutsuki lalu berkata dengan tenang, aku hanya mengembalikan mereka yang sebelumnya sudah aku lenyapkan. Mereka cukup berguna sebagai alat. Kau seharusnya membenciku lebih dalam sekarang. Boruto menatapnya dengan amarah dan berkata, kau benar-benar kejam. Memperlakukan mereka seperti ini. Aku bahkan tidak tahu hukuman apa yang pantas untukmu. Otsutsuki membalas dengan nada datar, tenang saja. Dia sudah lenyap setelah menerima api itu. Aku hanya menjadikannya perisai sesaat. Menurutku itu bukan hal yang buruk. Mendengar itu, emosi Boruto semakin memuncak. Tanpa ia sadari,
Jigan di kedua matanya kembali muncul, bersamaan dengan tanda mata Kurama yang ikut terbentuk. Kurama juga merasakan kemarahan yang sama, dan cakra Kyuubi mulai beresonansi dengan kekuatan Jigan. Dari resonansi itu, pola baru terbentuk di mata Boruto, menandai perubahan kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Obito kemudian mendekat sambil membawa labu penyegel dan berkata, "Aku sendiri terkejut melihatmu ada di sini juga. Meski kau cuma bunshin, kau membuat semuanya jauh lebih mudah untukku dan Itachi. Kalau begitu, labu ini akan kusimpan di dimensi Kamui." Boruto mengangkat tangannya, meminta Obito berhenti. "Tunggu, Paman. Menurutku itu tidak bagus. Dimensimu sudah ditandai oleh Otsutsuki yang kita lawan tadi. Kalau dia bisa melacaknya, dia bisa saja menemukan labu ini dan membukanya. Itu akan menyulitkan kita." Obito menghela napas lalu berkata, "Baiklah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Apa kau ingin kita menghancurkannya?" Boruto menggeleng. "Tidak. Tubuh asliku sekarang sedang berada bersama Orochimaru dan Paman Jiraiya. Aku rasa tempat paling aman untuk menyimpan hasil tangkapan ini adalah di sana." Obito menatap Boruto sesaat lalu menjawab, "Kalau begitu baiklah. Kau pasti juga ingin melihat reaksi Nidai Mahakage saat nanti Boruto datang membawa ini. Aku akan mengikuti rencanamu." Boruto mengangguk. "Kalau begitu, kita bisa pergi sekarang. Sebelum bunshin ini menghilang, ada hal lain yang ingin kalian tanyakan?" Itachi memandangi Shinju yang berdiri di depan mereka. "Sebenarnya ada satu hal. Apa kau tidak bisa menangani Shinju itu?" Pohon itu terus mengeluarkan uap beracun. Udara di bumi jadi buruk. Bunshin Boruto menjawab dengan suara tenang, "Aku akan mengurus Shinju itu setelah tubuh asliku pulih. Itu tidak terlalu sulit. Tapi ada masalah lain. Aku bisa merasakan bahwa para Otsutsuki sudah tahu salah satu dari mereka tertangkap. Walaupun dia sudah di dalam labu, dia masih bisa mengirimkan sinyal." Itachi berpikir sejenak lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita membawa labu ini ke dimensimu saja? Apa dia masih bisa mengirim titik koordinat ke sana?" Boruto tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan rantai dari tangannya lalu melilitkan labu itu dengan erat. Setelah itu, dia membentuk segel dan menambahkan jutsu penyegel dari klan Uzumaki agar koneksi Otsutsuki dengan dunia luar benar-benar terputus. Melihat itu, Obito berkata, "Aku mengenali segel itu. Jadi kau sudah menguasai teknik itu juga, ya? Cukup menarik." Boruto menatap keduanya. "Cakra bunshin ini hampir habis. Bawalah labu ini ke dimensiku. Tubuh asliku akan menunggu kalian di sana." Tidak lama setelah itu, bunshin Boruto menghilang. Obito bersiap masuk ke dimensi Kamui, namun Itachi menahannya. "Tunggu dulu, Heito. Aku ingin bertanya satu hal. Saat kau menerima kekuatan dari Rikudo Sennin, bagaimana kau bisa tahu banyak tentang mata Boruto? Penjelasanmu sebelumnya terdengar aneh." Obito menjawab, "Rinnegan yang kau lihat di wajahku ini sebenarnya miliknya. Tapi kalau kau ingin tahu lengkapnya, kita harus pergi ke tempat yang disebutkan di gulungan Hagoromo dan Idam Hokage. Itu akan menjelaskan semuanya." Itachi mengangkat alis. "Bukankah kau bisa pergi ke sana dengan jutsu ruang waktumu? Selagi kita masih di bumi, lebih baik kita memastikannya sekarang. Boruto sedang beristirahat penuh. Aku tidak ingin dia menanggung hal yang tidak perlu." Di dalam dimensinya, Boruto melihat percakapan mereka melalui Jogan. Ia berbicara dalam hati, "Ini tidak bagus. Kalau mereka terlalu lama, para Otsutsuki bisa saja menemukan mereka. Maaf, Kurama, aku butuh sedikit cakra. Aku ingin membawa mereka pergi dari sana dengan Hiraishin." Kurama menggerutu, "Dua Uchiha itu memang suka merepotkan. Kau membangunkanku hanya untuk mereka. Baiklah, akan kukirim sedikit cakra." Di dunia nyata, Orochimaru melihat Boruto berbicara sendiri. "Hei Boruto, ada apa? Kau seperti mengobrol dengan dirimu sendiri. Kami bisa mendengarnya." Itachi dan Obito belum kembali. Boruto menjawab singkat, "Tidak ada apa-apa. Tolong beri jarak sedikit. Mereka sebentar lagi tiba, dan aku tidak ingin kalian berada di tempat mereka mendarat."
Setelah itu, Boruto menggunakan Hiraishin. Dalam sekejap, Obito dan Itachi muncul bersama labu yang berisi Otsutsuki. Obito berkata, "Kau tidak perlu menghabiskan cakramu seperti itu. Kami hanya berbicara sebentar. Sepertinya mata itu membuat kami tidak bisa menyembunyikan apapun darimu." Boruto membalas, "Kalau kalian terlambat sedikit saja, beberapa Otsutsuki sudah bisa menghadang kalian. Hati-hati lain kali. Aku tidak bisa terus menyelamatkan kalian." Tidak lama kemudian, Tobirama dan Madara muncul. Melihat labu di tengah-tengah mereka, Boruto berkata, "Tidak pas waktunya. Paman Obito, tolong kau saja yang menjelaskan. Aku ingin istirahat sebentar." Boruto langsung berbaring di tanah. Tobirama melihat labu itu dan berkata, "Hei, Boruto, apa yang kau lakukan? Bangun. Labu apa ini? Dan rantai ini milikmu, kan?" Obito menjawab, "Jangan menyentuhnya sembarangan. Kami baru menangkap Otsutsuki dalam perjalanan kembali." Tobirama terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Orochimaru tersenyum kecil. "Kalian cukup hebat bisa membawa Otsutsuki tanpa bantuan Boruto?" Itachi menjelaskan, "Boruto mengirim bunshinnya bersama kami. Itu membuat semuanya lebih mudah." Orochimaru menatap Boruto. Pantas saja dia kelelahan. Jadi dia diam-diam mengamati pertarungan kalian. Aku harap dia tidak pingsan karena kehabisan cakra. Boruto menjawab pelan, "Aku tidak melakukan banyak hal. Paman Obito dan Itachi yang menjalankan tugas utamanya." Tobirama menghela napas panjang. "Aku pergi sebentar dan kalian sudah membawa Otsutsuki ke hadapanku. Kenapa kalian tidak menyingkirkannya saja? Untuk apa dibawa ke sini? Apa kalian sudah kehilangan akal?" Ia menatap Boruto. "Hei, aku tahu kau tidak tidur. Jawab sesuatu." Obito menjelaskan, "Ada banyak hal yang ingin kami pastikan. Membunuh Otsutsuki tidak mudah, jadi kami menyegelnya lebih dulu. Dan dia masih bisa mengirim sinyal, tapi Boruto sudah menahannya." Tiba-tiba Madara mengeluarkan Susanoo tingkat pertama dan menghancurkan labu itu. Otsutsuki langsung muncul dalam keadaan lemah. Madara kemudian menusukkan besi ke kedua tangan dan kakinya, lalu menggunakan jutsu kayu untuk mengunci lehernya. Tobirama panik melihat tindakan itu, begitu pula yang lainnya. Tapi Boruto tetap berbaring tenang. Tobirama berkata dengan suara kesal, "Kalian para Uchiha benar-benar membuatku kehilangan kesabaran. Kalian selalu bertindak seenaknya tanpa memikirkan akibatnya. Kalau terus begini, kalian tidak akan memenangkan perang ini." Madara mendengar ucapan sebelumnya dan berkata dengan nada yang terdengar seperti tantangan, "Jadi menurutmu tindakanku ini tidak masalah, ya, Boruto? Kau tidak keberatan aku mengeluarkan Otsutsuki ini secara paksa? Kalau begini, situasinya terasa lebih menarik bagiku." Boruto, yang terlihat santai meski suasana tegang, menjawab, "Silakan saja lakukan apapun yang menurutmu perlu, Paman Madara. Mulai dari sini kau yang memegang kendali penuh, jadi lakukan apapun yang ingin kau lakukan pada makhluk itu. Aku tidak akan ikut campur." Mendengar jawaban itu, Madara tersenyum lebar dan berkata, "Begitu ya. Terima kasih sudah memberikan izin. Kalau begitu, Tobirama, kau lebih baik menjauh kalau kau takut terjadi sesuatu. Aku berniat melakukan hal yang jauh lebih berbahaya setelah ini." Tobirama terlihat jengkel, bahkan hampir tidak mampu menyampaikan rasa kesalnya. Namun ia tetap berkata, "Aku menyerah melihat kegilaan kalian. Lakukan saja apa yang kau mau, Madara. Aku bahkan ingin melihat apakah tindakanmu yang sembrono itu akan membuatmu celaka saat kau memaksa mengeluarkan makhluk parasit itu." Madara lalu menghancurkan kendi penyegel milik Hagoromo dan menarik Otsutsuki itu keluar. Otsutsuki tersebut tampak sangat lemah, dan Madara langsung menusukkan beberapa batang besi ke tubuhnya tanpa ragu. Tobirama semakin kewalahan melihat tingkah para Uchiha yang tanpa pikir panjang bertindak berbahaya, tetapi berbeda dengan Boruto yang justru tetap tenang dan membiarkan Madara melakukan apa yang ia inginkan. Setelah keluar dari kendi penyegel, Otsutsuki itu tampak seperti tidak memiliki kekuatan apapun. Selain tubuhnya lemah, cakranya juga tertahan oleh besi yang ditancapkan Madara. Lehernya terjepit oleh Jutsu Mokuton, membuatnya sulit bernapas.
Madara kemudian berjalan pelan mendekati Otsutsuki itu, dan Tobirama langsung memperingatkan, "Berhati-hatilah, kau itu terlalu santai. Apa kau lupa bahwa makhluk seperti dia yang membuat bumi hancur seperti sekarang?" Madara tidak menjawab sedikit pun. Ia mendekat dengan tenang, lalu tiba-tiba menendang wajah Otsutsuki itu keras hingga membuat makhluk tersebut terkapar. Semua orang di sana tampak terkejut melihat tindakan Madara, kecuali Boruto yang bersandar di pohon dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat Paman Madara bertindak seperti ini. Sepertinya dia benar-benar punya dendam pada Otsutsuki itu." Jiraiya, yang berdiri di sebelah Boruto, berkata dengan suara khawatir, "Aku tidak habis pikir kau bisa sesantai ini. Apa benar ini tidak masalah, Boruto?" Sejak tadi aku merasa tidak nyaman melihat tindakan Madara. Mengeluarkan Otsutsuki dari penyegelnya bisa sangat berbahaya, sama seperti yang dikatakan Nidaime Hokage. Boruto kemudian mengeluarkan sebuah kunai dari dalam jubahnya dan melemparkannya ke arah Otsutsuki dengan gerakan ringan. Setelah itu ia berkata, "Tenang saja, Paman. Dia sudah kehilangan kekuatannya. Sekarang dia tidak lebih dari lalat tanpa sayap." Kekuatan penyegel dalam kendi itu membuat kemampuannya benar-benar hilang. Jadi tidak perlu cemas. Paman Madara hanya ingin mendapatkan informasi darinya. Tapi sebelum itu, kurasa dia masih menyimpan dendam. Apa dia makhluk yang membuat kalian hampir mati di dimensi mereka, Nidaime Hokage? Tobirama mengangguk dan menjawab, "Benar. Dialah Otsutsuki yang mengurung kami di dimensi itu. Dia berulang kali hampir membuat kami mati. Kalau Obito tidak ada, kami mungkin sudah tidak kembali ke sini. Tapi meskipun dia lemah, dia tetap berbahaya." Setelah itu, Madara mulai menyiksa Otsutsuki tersebut. Ia memukulkan batang besi ke wajahnya berkali-kali tanpa memberi kesempatan. Ketika ia hendak memukul lagi, Obito tiba-tiba muncul di belakang Madara dan menahan tangannya sambil berkata, "Kau seperti anak kecil. Ini hanya membuang waktu dan tidak berguna. Hentikan." Madara melihat tangan Obito yang menahannya dan menjawab, "Jadi kau ingin menasehatiku seperti itu? Kau tidak perlu menahan tanganku, atau jangan salahkan aku kalau ku tebas tanganmu." Tobirama melihat pertengkaran kecil mereka dan berkata dengan putus asa, "Uchiha, kapan kalian bisa akur? Aku tidak pernah membayangkan bisa bekerja sama dengan kalian. Kalau kakakku melihat ini, dia pasti mengejekku habis-habisan." Orochimaru, yang sedari tadi memperhatikan, lalu berkata, "Hei Boruto, matanya cukup menarik. Apa aku boleh mengambil dojutsunya nanti? Aku khawatir Madara menghancurkan bagian itu kalau dibiarkan." Tobirama mendengar itu dan langsung menggelengkan kepala, tetapi Jiraiya justru menegur Orochimaru dengan keras, "Kendalikan dirimu. Jangan lupa karena kau mengambil pecahan Otsutsuki sebelumnya, kita hampir mati bersama-sama. Kau harus menunggu sampai semuanya selesai sebelum bicara soal eksperimenmu." Orochimaru hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Obito kemudian melepaskan tangan Madara dan berkata, "Apapun yang kau lakukan barusan tidak berguna. Menghancurkan senjata milik Rikudo itu jelas tindakan bodoh. Sekarang mau tidak mau kita harus melenyapkan makhluk ini." Madara mendorong Obito menjauh dan kemudian bersiap menggunakan Rinnegan untuk membaca informasi dari Otsutsuki itu. Namun ketika ia menyentuh wajah Otsutsuki tersebut, tiba-tiba keluar peluru besi dari mulut Otsutsuki yang hampir menembus leher Madara. Obito segera menangkisnya dan menyelamatkan Madara. "Mulai sekarang kau berutang budi padaku. Selesaikan ini cepat, jangan sampai menimbulkan masalah baru," kata Obito sebelum pergi mendekati Boruto. Madara tersenyum sinis dan menjawab, "Ucapanmu terdengar seperti orang dewasa. Baiklah, aku mengaku berutang." Setelah itu, Madara menusukkan besi ke mulut Otsutsuki dan berkata, "Kau bahkan dalam keadaan seperti ini masih mencoba melawan. Kau membuatku terlihat bodoh di depan anak itu." Otsutsuki menjawab lemah, "Kalian benar-benar licik dan pengecut. Aku tidak menyangka bisa dijebak seperti binatang." Madara membalas, "Kalau begitu, lebih baik kau tidur. Akan menyulitkan jika kau masih sadar saat kuinterogasi." Ia kemudian membentuk segel jutsu dan mengeluarkan teknik Shinsei, menjatuhkan bongkahan batu raksasa di atas tubuh Otsutsuki hingga makhluk itu tidak dapat bergerak. Boruto melihat itu dan berkata, "Paman Madara benar-benar berlebihan. Dia tidak perlu menjatuhkan batu sebesar itu."
Dia menghabiskan terlalu banyak cakra. Tobirama menjawab, dia memang selalu begitu. Tidak pernah mau mendengarkan siapapun. Apalagi setelah kau memberinya kebebasan. Orochimaru menambahkan, semoga saja bagian mata Otsutsuki itu masih utuh. Ketika batu itu menimpa Otsutsuki, makhluk itu langsung pingsan. Obito menggeleng dan berkata, benar, Nidaime. Kalau Otsutsuki itu mati, kita tidak bisa mengambil informasi apapun. Tobirama menjawab, aku justru terkejut mendengar ucapanmu. Kukira kau sama saja seperti Madara. Setelah itu, Madara membuka mata Otsutsuki yang sudah pingsan dan menaruhnya dalam genjutsu untuk mendapatkan informasi dari dalam pikirannya. Jiraiya melihat itu sambil berkata, sepertinya prosesnya sudah dimulai. Semoga kita mendapatkan informasi penting. Rasanya tidak percaya kita memperlakukan Otsutsuki seperti sandera begini. Beberapa menit kemudian, Madara selesai menggunakan genjutsu dan berjalan ke arah Itachi sambil berkata, kau masih punya cukup cakra? Gunakan api hitammu. Bakar dia. Aku sudah selesai mengurusnya. Orochimaru berusaha menghampiri Otsutsuki itu, tetapi Jiraiya langsung mengikatnya dengan jutsu Ranigami sambil berkata, kendalikan dirimu, Orochimaru. Jangan membuatku marah. Boruto tertawa dan berkata, aku tidak bisa menolongmu kali ini, Paman Orochimaru. Mereka tidak setuju dengan keinginanmu, walaupun aku pribadi tidak keberatan.